Buat yang bilang laporannya adalah goib, ya mungkin dia sedang menghibur dirinya sendiri. Terus kalau ditanya dengan kakaknya gimana? Kakaknya nggak perlu dilaporin karena otomatis jadi saksi yang bisa saja jadi tersangka, paham? Kalau kalian tanya kakaknya baik atau tidak, tidak, ya. Kakaknya itu benar seperti dalang. Gua saksinya. Buat yang bilang laporannya adalah goib, ya mungkin dia sedang menghibur dirinya sendiri. Terus kalau ditanya dengan kakaknya gimana? Kakaknya nggak perlu dilaporin karena otomatis jadi saksi yang bisa saja jadi tersangka, paham? Kalau kalian tanya kakaknya baik atau tidak, tidak, ya. Kakaknya itu benar seperti dalang. Gua saksinya. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Nikita Mirzani menjawab laporan dari Zanzabella dengan mengatakan laporannya goib guys. Goib artinya laporannya nggak ada sebetulnya. Padahal suratnya sudah diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Jadi Nikita Mirzani masih menganggap Zanzabella halu. Namun hal itu langsung dijawab oleh Zanzabella. Bahkan Zanzabella langsung mengancam Fitri Salhuteru akan dijerat juga dan akan dipenjara juga. Dan ini juga didukung oleh beberapa musuh-musuh Nikita Mirzani yang lain. Yuk kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Buat yang bilang laporannya adalah goib, ya mungkin dia sedang menghibur dirinya sendiri. Terus kalau ditanya dengan kakaknya gimana? Kakaknya nggak perlu dilaporin karena otomatis jadi saksi yang bisa saja jadi tersangka, paham? Nah, begitulah guys. Jadi agak cepat ngomongnya memang karena ini video di Reels Instagram dari Zanzabella. Yang pertama adalah Nikita sedang menghibur diri. Memang itu sudah ditengarai oleh Zanzabella karena dia sudah hafal, karena pernah mendampingi Nikita saat dia di penjara. Sepertinya nggak ada masalah, sepertinya fine-fine aja, sepertinya baik-baik aja. Tapi ternyata saat diciduk, langsung nangis-nangis, langsung meronta-ronta, dan emosinya akhirnya meledak. Dan bahkan sampai ada peristiwa melempar mic atau memukul mic saat sidang di pengadilan. Ini sudah dihafal oleh Zanzabella. Karena itulah dia sama sekali tidak kaget dengan aksi Nikita yang seakan-akan tidak peduli dan santuy dengan laporan polisi yang diajukan oleh Tengku Zanzabella. Kalau kalian tanya kakaknya baik atau tidak, tidak, ya. Kakaknya itu benar seperti dalang. Gua saksinya. Nah, ada lagi. Dia menyinggung Fitri Salhuteru adalah dalang, hatinya tidak baik, nampaknya saja baik, seperti elegan, seperti orang baik, mode peri, istilahnya mode peri, yang satunya bukan mode peri, artinya baik tampak di luarnya, seakan santun dan juga elegan, tapi menurut Zanzabella sama sekali tidak baik. Jadi kita tahu bahwa Fitri ini seperti sudah menjadi kakak dari Nikita Mirzani karena selalu ada dan selalu berada di samping Nikita Mirzani. Tetapi menurut Zanzabella, dia itu malah dalang dari Nikita Mirzani. Kemudian di akun Instagramnya banyak dukungan kepada Tengku Zanzabella. Salah satunya dari beberapa artis selebgram centang biru. Saat kita lihat yang menyukai itu, dan itu sudah ditonton 60.000 kali, 60.700, dan ada nama Kim Haut dan Isa Zega yang memang seringkali bermusuhan dengan Nikita Mirzani. Kemudian komentar-komentar yang ada di akun Instagramnya adalah begini. Nggak usah banyak gaya kalian manusia durjana, begitulah caption dari Zanzabella. Kalau kakaknya baik, ibunya nggak akan ditelantarkan. Banyak orang-orang yang terwakilkan dengan Mbak Zanza. Kami mendukungmu Mbak, semoga semua usahanya nggak sia-sia. Serem ya, nggak nyata di kehidupan aslinya. Kalau di TV, di medsos kelihatan baik dan berkelas. Bandar bubuk serbuk kali.
Kakaknya seneng kalau adiknya huru-hara karena dapat cuan. Terus cuan adiknya kan masuk ke kantong kakaknya dengan dalih invest kayak ke salon. Kakaknya usaha-usaha kakaknya yang lain. Memang betul 1.000.000% dia aktor di balik layar kebrutalan Marijan 11-12. Gayanya selangit padahal ibu kandungnya aja ditelantarkan. Belum aja dia kena karma dari ibu kandungnya. Nggak lama lagi juga ketulah. Kakaknya bakal ninggalin si NM bukan karena sayang atau apa-apalah, tapi takut aibnya dibuka sama si NM. Yang dimaksud kakaknya itu siapa? Ini nggak ngerti Bang Zi. Masuk TV wawancara wartawan Kak Edanin biar ono kejang-kejang. Begitulah komentar netizen. Itu orang-orang yang jahat. Tidak pantas untuk dibela, apalagi dilindungi. Begitu. Terima kasih lo lebay. Kak, Tuhan memberkati, amin. Usahakan sampai di penjara, pasti dong. Dan kalian tahu, gue semalam tidak pakai kuasa hukum ya, gue datang sendiri. Dari pagi sampai malam gue di sana. Gue bilang apa? Saya tidak akan keluar dari gedung cyber ini apabila saya pulang tidak dengan laporan. Begitu. Akhirnya dari pagi gue kan puasa ya. Kebetulan gue Hindu dan gue puasa waktu kemarin. Itu hari Jumat. Gue puasa dari pagi sampai malam, sampai gue sudah gemetar karena gue emosi sekali berargumentasi di sana. Ya, yang pada awalnya laporan tersebut ingin ditolak secara tidak langsung. Tapi gue jelaskan, gue buka laptop, gue buka flash disk, gue buka transkrip video. Akhirnya harus mau. Karena memang dia melakukan pelanggaran dan kesalahan. Gak ada cerita sama aku ya. Gak ada cerita. Dukung terus. Kok dia gak pernah berkoar-koar lagi? Dia mau berkoar-koar apa? Setiap dia posting berita hoax, gue pasti menepisnya dengan bukti. Ya, gue nggak pernah peduli dengan akun-akun dan kroni-kroni dia yang apa, yang bilang oh ini kayak gini, nggak ada. Sudah bisa dipastikan itu semua hoax ya. Itu hanya untuk memecahkan konsentrasi dan fokus gue. Makanya gue bilang sama followers gue di Instagram, kalian nggak perlu DM saya untuk hal-hal receh seperti itu, karena goalsnya adalah bukan itu ya. Dia mau bilang nggak level, bodo amat. Lu mau ngomong level kah, bon cabe kah, bodo amat sama gue ya. Yang penting dia masuk penjara begitu. Terima kasih. Gigi Toto. Terima kasih Kak Anin. Terima kasih kakak-kakakku, abang-abang gue. NM takut, dia itu pura-pura tegar. Gue tahu ya gaya-gaya mereka, strateginya seperti apa. Gue hafal mati. Walaupun gue tuh nggak perlu lama kalau kenal orang. Cukup dengan berpura-pura. Ya Allah bandit. Cukup dengan kita berpura-pura bodoh, maka orang yang punya tipikal hobi underestimate dengan orang itu akan mengeluarkan segala kebodohannya di depan kita, ya. Sekali lagi gue bilang sama kalian, apa bahayanya orang yang hobi underestimate dengan orang itu? Karena ketika dia maju di medan perang, yang seharusnya dia bawa senapan, malah dia membawa ketapel. Padahal lawannya itu sedang menggenggam granat, ya. Nah begitu. Makanya dilarang underestimate dengan siapapun. Jangan takabur, begitu bahasanya, ya kan? Kayak gitu. Kalau diajak tarung di ring tinju, oh mau banget.